Selamat datang di video kali ini bersama saya Farah. Kali ini kita akan membahas mengenai metode observasi. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai apa sih sebenarnya metode observasi itu, atau yang disebut sebagai systematic observation. Kemudian kita akan melihat hal-hal apa saja yang diperlukan untuk menjadi observer yang baik. Selanjutnya, kita perlu memperhatikan hal-hal yang perlu disiapkan sebelum kamu melakukan observasi. Dan yang terakhir, saya akan menunjukkan coding system atau metode pencatatan hasil observasi. Systematic observation atau observasi yang sistematis merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan, yaitu dengan mengamati apa yang orang lain lakukan. Tidak hanya mengamati, kamu juga diharapkan untuk melakukan pencatatan yang sistematis. Bedanya observasi dengan pengamatan biasa, observasi adalah mengamati hanya dengan melihat. Tidak dibolehkan untuk memberikan judgement, melainkan hanya pengamatan. Nah, metode ini dapat digunakan dalam berbagai situasi dan sangat serbaguna. Observasi yang sistematis seharusnya memiliki keempat hal berikut. Yang pertama adalah tujuan. Systematic observation harus memiliki tujuan. Perilaku apa sih yang ingin kamu amati? Yang kedua adalah fokus. Sebagai observer, kamu hanya berfokus untuk mengamati perilaku yang menjadi target observasi. Yang ketiga, tentukan batasannya. Baik batasan dari definisi sebuah perilaku yang ingin menjadi target, atau batasan berapa lama waktu yang akan kamu habiskan untuk mengobservasi. Dan yang terakhir adalah metode. Dalam melakukan observasi yang sistematis, kamu harus menggunakan metode yang terstruktur dan sistematis. Setidaknya ada 3 hal yang harus kamu miliki untuk menjadi observer yang baik. Yang pertama adalah sensitivity, yaitu peka terhadap detail perilaku, sehingga kamu dapat membedakan mana yang menjadi target perilaku dan mana yang bukan target perilaku. Yang kedua adalah equity atau ketajaman. Kamu harus cepat dan tanggap dengan perubahan yang terjadi. Misalnya, perubahan dalam intonasi suara atau kedipan mata dan sebagainya. Yang terakhir adalah perceptiveness. Kamu mampu mengambil makna atau memahami apa yang terjadi dalam observasi yang kamu lihat. Sebelum kita melakukan observasi, ada beberapa hal yang perlu disiapkan. Yang pertama adalah tujuan dari penelitian. Semakin spesifik dan jelas tujuan penelitianmu atau research questions-mu, maka akan semakin mudah dalam merancang metode observasi yang akan kamu lakukan. Yang kedua, tentukan target perilaku yang ingin kamu amati atau yang ingin kamu observasi. Yang ketiga, tentukan coding system yang akan kamu gunakan, atau tentukan metode pencatatan yang akan kamu gunakan saat melakukan observasi. Yang terakhir, tentu saja persiapan yang matang. Perhatikan lingkungan sekitar saat observasi dilakukan, dan bersiaplah untuk hal-hal yang tidak diharapkan. Ketika kita melakukan observasi, kita harus mempersiapkan metode pencatatan apa yang akan kita gunakan, atau yang disebut sebagai count coding system. Count coding system merupakan sistem pencatatan yang akan digunakan oleh sebagai observer untuk menghitung frekuensi maupun durasi dari kemunculan target perilaku. Count coding system ini bentuknya beragam, namun biasanya berupa tabel yang dapat berisikan jumlah, durasi, maupun waktu kemunculan antar perilaku. Count coding system ini berbeda dengan rating scale dan behavioral checklist. Nanti kita bahas ya, seperti apa sih sebenarnya count coding system itu. Nah, count coding system yang akan kamu gunakan tergantung dari observational recording method yang akan kamu pakai. Ada 4 metode pencatatan hasil observasi. Ada yang disebut sebagai interval, naratif, event, dan rating. Kita akan membahas masing-masing metode ini di video yang lainnya ya. Tapi kamu dapat melihat seperti inilah bentuk count coding system dari masing-masing metode observasi. Nah, kalau masih ada yang belum jelas, kamu bisa belajar sendiri dari buku Sattler. Atau kamu
bisa menghubungi saya melalui email. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.